Gampang untuk dibelok-belokin lagi oleh orang-orang yang jahat. Semua karena sejarah. Bahkan sejarah yang masih di depan mata dia udah dibelokin. Sejarah apa? Sejarah 212, saudara. Kurang hebat apa 212? Kurang tertib apa 212? Kurang damai apa coba? Dalam satu panggung ada Habib Muhammad Rizik, ada Jokowi Presiden, ada Panglima Pak Gatot, ada Menko Polhukam Pak Wiranto, ada bahkan Jenderal Kapolri Jenderal Pak Tito Karnavian ada dalam satu panggung. Semua kompak, semua tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Purwanto, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra, anggota Komisi A, mengajak semua abang dan none, teman-teman semua se-Jakarta Raya untuk like and subscribe channel YouTube-nya Remaja Alwi-Koya. Buruan, cepetan, banyak tausiah yang bisa kita dapat ilmunya di situ. Ustadz keren semua. Saksikan dan pastikan like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu panggung, saudara, berbicara untuk keadilan. Pada waktu itu ada orang pejabat yang berani mencela Al-Quran agar tidak terjadi di kemudian hari. Kita minta diadili walaupun pejabat, agar tidak ada orang yang menghina Al-Quran. Karena kita pengen tertib, pengen damai. Karena kalau didiemin, besok-besok ada lagi. Jangan mau dibohongin sama Al-Baqarah katanya. Besok-besok ada lagi yang bilang jangan mau dibohongin sama Qul Huwallahu Ahad, jangan mau dibohongin sama surat Yasin. Karena dia bilang jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Kita tertipin itu supaya nanti umat Islam marah. Ceramah jangan mau dibohongin nama Injil nanti, jangan mau dibohongin dalam Matius. Begitu juga yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Demi ketentraman kita bikinlah 212 yang dikawal oleh polisi. 20 soft kita kosongin, isinya polisi semua. 20 soft kita kosongin, TNI semua. Dalam acara itu semua kompak, semua damai, super damai. Habib Muhammad Rizik Syihab tidak dijadwalkan untuk bicara. Yang bicara dari perwakilan pemerintah Ketua DPR Bapak Hidayat, yang bicara dari ulama A'agim, yang bicara doa almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, keynote speaker pembicara utama Jenderal Polisi TNI Bapak Tito Karnavian pembicara utama, dan ditutup dengan khatib Jumat Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dilalah pada jam 9 pagi dapat kabar Kiai Ma'ruf Amin tidak bisa hadir karena sakit. Akhirnya kita rapat sepakat di panggung. Habib Rizik yang ceramah, deg-degan bercampur segala macam. Al-Fakir turun ke bawah untuk melihat kondisi keamanan supaya tertib, supaya damai. Pada waktu itu ternyata hujan rintik-rintik. Makin deg-degan lagi, ada orang Kristen, ada orang keturunan etnis Cina yang mau ke katedral, yang mau ke gereja. Makin deg-degan lagi, takut rusuh, takut kacau. Ternyata dalam pegang mic Habib Rizik cuma berkata jangan sampai orang lain terganggu. Bahkan jangan sampai orang lain, rumput jangan sampai keinjak, jangan ada satu sampah, ranting jangan ada yang patah. Saudara, pada waktu itu ada yang rusuh nggak? Ada yang timbuk-timbukan nggak? Ada yang main banting-bantingan nggak? Ada yang main tendang-tendangan nggak? Ada yang main lempar-lemparan nggak? Damai tidak? Kompak tidak? Subhanallah, Allah buktikan dengan turun hujan. Kita bubar nggak? Nggak. Ada orang Kristen mau ke gereja katedral, keturunan Tionghoa lagi, kita timbukin nggak? Kita ganggu nggak? Dia bingung, ada 7 juta orang yang dia mesti terobos sampai ke gereja. Akhirnya kita piak, kita buka jalan untuk mereka. Ternyata gaunnya mau kotor, kita yang pegangin tuh gaun. Hujan kita payungin, susah jalan kita bikin pagar betis. Kita piak tuh jalan sampai pintu gereja, kita kawal. Kita pulang belum? Kita tungguin. Takut dia kenapa-napa, kita tungguin, saudara. Dia pulang dari gereja, kita payungin lagi, kita antar sampai ke mobil. Yang begini, ternyata sekarang 212 diputar balikan menjadi radikal, menjadi intoleran. Lihat saudara, fakta menunjukkan kebohongan sejarah telah dimulai dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Ini mengenai menjadi tema Al-Fakir, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka senantiasa akan terus memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Kenapa jamak? Kenapa jamak? Kan mulut cuma satu. Kenapa afwahihim? Kenapa mulut-mulut mereka? Enggak mulut mereka doang. Udah jamak afwahihim, mereka lagi tambahan. Kenapa?
Karena Allah pengen ajarin kita, bukan cuma mulut ini yang digunakan, tapi mulut-mulut itu termasuk sosial media, Facebook mereka, Twitter mereka, Instagram mereka, TV mereka, majalah mereka, media mereka, komunitas mereka. Semua ingin memadamkan cahaya Allah, tapi dia lupa Allah janjinya nggak bakal putus. Wallahu mutim nurihi. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Boleh jadi Habib Rizik ditangkap, boleh jadi dipenjara, tapi dia lupa. Demi Allah akan ada Habib-Habib lain, ulama-ulama lain yang akan melanjutkan perjuangan menghidupkan cahaya Allah. Takbir! Jangan lupa saudara, ini yang mereka lupakan, tetapi dalilnya adalah ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq, datang yang hak, batil hilang. Yang hak berani dong, batil takut. Yang hak maju dong, ntar batil mundur. Yang hak berani, ntar batil Allah berikan, Allah kirim rasa takut di hatinya. Yang hak bersuara, biar batil bungkem. Ini kebalik, yang hak takut jadi batil yang berani. Yang hak diem jadi batil yang bersuara. Yang hak mundur, gitu sih mundur, di siasat. Akhirnya yang batil yang maju, yang cemerlang. Begitu dalilnya saudara. Yang hari ini baru selembar. Ada 500 lembar yang kita mau baca, yang kita mau luruskan saudara. Nabi dibilang miskin, Nabi dibilang kita udah bahas tuh, Nabi adalah seorang yang kaya raya. Nabi yang pertama kali mengajarkan keuangan kepada seluruh jazirah. Nabi yang pertama kali mengajarkan penggadaian, karena semua barang dititip sama Nabi. Nabi difitnah dengan berbagai macam isu yang luar biasa. Insya Allah itu kita bahas semuanya. Kita dibilang intoleran, kita dibilang anti Pancasila. Ini kurang ajar. Saudara ngerti apa dengan Pancasila? Sampai ada sebuah institusi untuk ngetesnya, pilih mana, Quran atau Pancasila. Ini keong racun ini. Beneran ini keong racun. Ini duri dalam daging. Ini duri dalam perpecahan bangsa kita saudara. Sejak pertama kali berdiri Indonesia, nggak bakal pernah ada orang yang berani begitu, kecuali dia. Udah ketahuan ini, bodohnya luar biasa, jahatnya luar biasa, dan betul-betul mau memisahkan dari Pancasila dari Al-Quran. Mana bisa dipisahkan? Pancasila adalah intisari daripada Al-Quran. Pancasila adalah piagam Madinah versi Indonesia. 47 pasal piagam Madinah. Nabi yang mengajarkan pertama kali soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 1 piagam Madinah Nabi udah sebut, manusia itu sama, nggak boleh dibedakan antara warna kulitnya, suku, ras, kelompok, golongan, nggak boleh dibedakan kata Rasulullah. Ini pasal 1. Jadinya Pancasila di kita. Nabi yang pertama kali berkata Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 13 Nabi yang mengajarkan musyawarah mufakat. Pasal 8 Nabi yang mengatakan tidak boleh memaksa agama. Silahkan beragama sesuai dengan keadilan, dengan kepercayaan masing-masing. Pasal 9 Nabi tegaskan lagi, negara harus melindungi semua orang, baik Islam maupun bukan Islam. Maka kita yang mengikuti Rasulullah SAW juga harus melindungi minoritas, juga harus melindungi. Dilanjutkan kepemimpinan Nabi oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai menuliskan Wa'dal Umariyah. Dituliskan oleh Umar bin Khattab Wa'dal Umariyah, ditempel di seluruh penjuru dunia. Ini kalau ada Wa'dal Umariyah di masjid ini luar biasa. Kalau ada 47 piagam Madinah tempel luar biasa. Sampai semua orang melotot, harusnya anak-anak SD tahu piagam Madinah itu sedahsyat-dahsyatnya. Tuh, Sekjen PBB copy paste oleh dari Nabi Muhammad. Declaration of Human Rights copy paste. Jenewa di Swiss copy paste. Silahkan Bapak lihat piagam Madinah dengan perjanjian Jenewa. Silahkan baca piagam Madinah dengan Pancasila. Klop semua. Karena itu kalau tidak ada Rasulullah, kita ini bukan makhluk-makhluk yang beradab saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi karena itu jangan lagi ada adu domba, jangan ada lagi penyiasatan sejarah, jangan ada lagi framing-framing. Umat Islam sejalan dengan pemerintah, kompak. Umat Islam sejalan dengan Pancasila. Lalu kenapa tiba-tiba keadaannya seperti ini? Umat Islam sejalan semua. Sekarang lihat situasinya menjadi seperti ini. Udah pasti ada orang munafik, ada orang komunis yang sering mau domba. Maka kita yang beriman, yang mukmin, jangan mau jadi domba saudara. Jangan kata-katain pemerintah lagi.
Apalagi kata-katanya dengan togut, togut, togut. Jangan, cukup, hentikan. Itu adalah isu propaganda untuk menjelek-jelekan, akhirnya kita berantem sesama mukmin, berantem sesama muslim. Cukup, hentikan. Rasulullah pasal 1 udah bilang jangan ada perbedaan. Tapi sekarang kenapa kita masih berbedakan antara cebong kampret? Mestinya ini introspeksi diri, nggak ada lagi kata-kata cebong, nggak ada lagi kata-kata kampret. Tapi sekarang mereka terus-menerus mengganggu kita dengan mengatakan kadrun. Laknatullah alaihim. Stop hari ini. Mari kita menatap Indonesia yang lebih baik ke depan. Persatuan dan kesatuan Nabi ajarkan dalam hablum minallah hablum minan nas. Nabi ajarkan dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, dari maulid ke maulid kita harus semakin erat. Nggak ada lagi orang Islam sendiri yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Nggak ada lagi orang Islam yang membid'ahkan orang Islam yang lain. Ini bagaimana ceritanya? Antum rela duduk bersama dengan orang yang mengatakan Tuhan beranak, tapi antum nggak rela duduk dengan orang-orang yang maulid, dengan orang-orang yang tahlil. Ini bagaimana ceritanya? Kok demen banget berpisah, demen banget berpecah belah? Tidak ada kata-kata bid'ah yang keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq kepada seluruh sahabatnya. Tidak ada kata-kata bid'ah loh yang keluar dari mulut Umar bin Khattab kepada sahabatnya. Padahal banyak yang mengerjakan yang tidak dikerjakan Nabi. Bahkan Bilal bin Rabah, dia mengerjakan sholat sunat wudu, tidak diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Abu Bakar Siddiq, dia melaksanakan sholat witir 2 kali. Setelah ba'da isya dia sholat witir, dan kemudian setelah tahajud sholat witir. Nggak ada yang berani mengatakan bid'ah. Umar bin Khattab menyelenggarakan tarawih 20 rakaat. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Mana ada sahabat yang berani mengatakannya bid'ah? Sa'ad bin Abi Waqqas menyelenggarakan tarawih 36 rakaat. Mana ada yang berani mengatakan bid'ah? Padahal nggak diperintahkan oleh Nabi. Kenapa sekarang dikit-dikit bid'ah? Kenapa sekarang dikit-dikit kafir? Saudara, ini pelajaran buat kita semua. Mereka demen banget umat Islam itu berkotak-kotak. Mereka demen banget. Mereka hobi banget, suka banget melihat umat Islam yang terkotak-kotak. Jangan mau di kotak-kotak, saudara. Bahkan dalam pasal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam pasal 9 ya. Oh, 13. Andai kata ada satu perjanjian di mana perjanjian ini membawa kedamaian, maka semua orang baik Islam maupun bukan Islam harus ikut perjanjian itu. Itu yang pesan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, negara harus melindungi orang Islam maupun bukan Islam dalam pasal yang ke-15. Coba, Rasulullah yang menentukan itu. Indah sekali. Apapun lengkap. Jadi kesimpulannya saudara sekalian, sebagai penutup yang singkat ini, mau lanjut saya tinggalkan ini. Lebih daripada 1000 halaman untuk meluruskan sejarah, saya tinggalkan di sini biar teman-teman semua melihat dengan mata kepala telanjang bahwa betul-betul ada orang yang membelokkan sejarah, yang mengatakan Taurat kitabnya orang Yahudi. Ini dibelokin sejarah, saudara. Taurat itu kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan Injil itu kitabnya orang Kristen. Saudara jangan mau. Alkitab atau Bible betul kitabnya orang Kristen, tapi kalau Injil kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam dan seterusnya. Wallahu isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasululaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad falamma ja'al bainat qalu hasan wa man yazlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Surat Shaf. Nabi Isa membawa kepada agama Islam. Nabi Musa juga demikian, surat Yunus. Apa kata Nabi Musa? Falyatawakkal 'alallah in kuntum muslimun. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam. Fir'aun, masuklah ke dalam Islam. Apa kata Fir'aun? Enggak mau. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang lebih tinggi. Tapi ketika mau tenggelam bagaimana kata Fir'aun? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Faktubna ma'a syahidin wa ana minal muslimin. Fir'aun teriak, saya orang Islam. Jadi mesti diteruskan ini sejarah. Taurat kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Orang Yahudi yang sekarang kitabnya Talmud. Injil kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Orang Kristen sekarang kitabnya Alkitab, Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya bukan melecehkan agama orang lain, saudara. Demi Allah tidak, ingin meletakkan pada tempatnya. Jangan lagi Islam kau katakan Islam paling belakang. Jangan lagi kau katakan Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jangan, saudara. Islam dari awal memang sempurna.
menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti Islam paling belakang dong. Kalau Islam baru datang Nabi Muhammad, lalu agama Nabi apa? Ratusan ayat dalam Al-Quran, semua Nabi berpesan, fala tamutunna illa wa antum. Itu pesannya para Nabi, saudara. Maka saya tulis dalam buku saya, bab awalnya Islam di zaman Nabi Ibrahim. Berikutnya sampai lahir agama Yahudi tahun 930 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan Islam setelah Nabi Sulaiman wafat. Kemudian sampai lahirnya agama Nasrani tahun 325. Ada sejarahnya, kagak ada hubungannya. Ya, 325 nggak ada nabi. Maka disitulah nabi orang Kristen agama Kristen muncul dan mengangkat Isa sebagai Tuhan mereka tahun 325. Begitu saudara mestinya kita meluruskan anak-anak kita. Pancasila jangan diadu-adu. Pancasila diajarkan oleh Rasulullah dengan bahasa Piagam Madinah yang 47 pasal. Lihat yang saya bilang tadi, negara menjamin jadi pasal 29. Negara harus melindungi semua orang, pasal 27 UUD 45. Itu Nabi Muhammad yang mengatakan pertama. Akhirat itu kesimpulannya, kalau tidak karena Nabi Muhammad kita tidak kenal yang namanya Islam. Betul? Rasulullah, karena Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam kita kenal Islam. Karena Rasulullah dan perjuangan dan para sahabatnya kita tahu sholat, kita tahu ruku. Ibu-ibu pakai mukena itu karena perjuangan Rasulullah. Ada masjid ini karena perjuangan Rasulullah. Ada maulid ini karena perjuangan Rasulullah. Ada meja ini, ada karpet ini, semua karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Pancasila karena perjuangan Rasulullah. Adanya UUD 45 karena Rasulullah. Bahkan semesta ini saya tutup dengan firman Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, kata Allah, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan salawat juga kita berhasil insya Allah tetap menyempurnakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala.